Selamat siang semua. Siang luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, betul. Yes. Apa masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita. Oke, kita lagi pimpin dulu. Terima kasih kepada adik. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Semuanya silakan duduk kembali. Sudah. Oke. Adik-adik sekalian, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Siapa? Semua. Kalian jumlahnya berapa orang? Kurang kan? Oke. Silakan duduk. Adik-adik duduk. Baik. Sebelum saya melanjutkan pembelajaran kita, saya membuat kesepakatan dulu. Dengar, oke? Pada sepakat deh. Jadi kesepakatannya begini. Memang memang atas laki-laki kau sembarang pada saat aku menjelaskan, Pak Guru menjelaskan, berarti akan mengenakan sanksi. Ada hukumannya. Jika adik-adik melanggar kesepakatan itu, berarti ada sanksi. Oke, baik. Kalian dulu. Baik. Dalam tumbuhan ada beberapa saja bagiannya. Yang pertama ada bagian akar. Apa lagi? Dengar dari sini ada apa lagi? Selain buah, apa lagi? Yang dari sini? Bunga. Apa saja? Bunga, apa lagi? Oke, ada akar, ada batang, ada buah, dan ada buah. Itu adalah bagian-bagian dari di sumber. Baik, rupanya adik-adik saya terus semangat ya. Oh iya, coba perhatikan di sini dulu, perhatikan sini. Dengar, perhatikan Pak Guru sini. Yang bagian sini, coba perhatikan. Dengar. Ingat kesepakatan kita tadi. Siapa yang melanggar, berarti ada kena sanksi. Sanksinya bisa curi di telinga, harus bisa menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Oke. Satu orang pimpin kita sedikit dulu. Supaya adik-adik sekalian bukannya loyo-loyo. Ada para ngantuk semua. Silakan, ini, silakan. Maju. Seperti biasa, tapi untuk semangat, semangat. Saya kasih tahu dulu deh. Tepuk semangat. Oke, silakan. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih adik. Adik siapa namanya? Oke. Baik. Oke, silakan duduk rapi. Siapkan buku dan poin. Kemudian pasangkan telinganya untuk mendengar Pak Guru.
Adik-adik sekalian, hari ini kita belajar tentang bagian-bagian pada tumbuhan. Adik-adik pernah melihat tumbuhan? Pernah melihat? Melihat di mana saja? Pernah melihat di mana saja? Melodi yang melihat tumbuhan itu. Di hutan, ada di samping rumah, ada di luar sekolah, ada di luar ruangan ini juga. Terus tumbuhan yang kalian lihat apa saja? Tumbuhan. Cengkeh, apa lagi? Bawang putih, apa lagi? Orang, apa lagi? Apa lagi? Semangka, apa lagi? Semua yang adik-adik jawab itu adalah semuanya tangan lo. Yang ini, apa tidak berkesimpulan? Adik, tumbuhan apa saja yang adik pernah lihat? Tumbuhan apa kau? Yang di luar, tumbuhan apa? Apa? Cengkeh, apa lagi? Kopi. Tumbuhan yang di samping rumah. Apa saja yang ada? Ada kelapa, ada apa? Ada gurus lagi dong? Oke. Baik. Pada tumbuhan, kita lihat ini dulu. Pada tumbuhan ada beberapa bagian. Yang pertama tadi dari akar, ada batangnya. Kita lihat ini juga. Ini adalah contoh tumbuhan ya. Bagian akar, batang, kemudian daun. Karena ini tumbuhan, gambar tumbuhannya tidak ada bunganya. Sebenarnya para tumbuhan itu tidak semuanya ada bunga ya. Ada yang tumbuhan yang tidak ada bunganya, ada yang tumbuhan yang tidak ada buahnya. Begitu. Baik, kita mulai dari akar dulu. Akar itu posisinya di mana? Di atas, di luar tanah atau di dalam tanah? Oke, yang ini, yang lihat di luar. Bagian akar itu, dengar, saya tanya dia. Tumbuhan ini, bagian-bagian para tumbuhan yaitu apa? Yang berada posisi di bagian di luar tanah atau di dalam tanah dia? Di luar tanah. Ada tumbuhan yang di luar tanah. Ini akarnya. Di dalam tanah. Di dalam tanah. Oke. Baik. Fungsi utama akar itu adalah yang pertama untuk menyerap air dari dalam tanah. Kemudian setelah menyerap air itu akan menyalur ke seluruh tubuh tumbuh melalui batang. Itu akan kita jelaskan sebentar lagi. Kemudian selain mengambil air dan mineral dari dalam tanah, kemudian fungsi yang kedua adalah menopang. Emiko tumbuhan lo, tema pakai bamai, berarti dia bilang selain mati dia selama mati dia tidak akan hidup. Artinya mati. Kemudian fungsi yang ketiga adalah cadangan makanan. Kedua, nahan dika. Iya. Dengar dulu Pak ya. Fungsi yang ketiga adalah menyimpan cadangan makanan. Tempat nahan tumbuhan itu. Contoh enggak tumbuhan bortelo. Jadi bortelo tempat cadangan makan dijaga oleh Parkinsa. Itu tumbuhan bortel. Tumbuhan cengkeh bukan begitu seperti ini. Kemudian yang keempat, respirasi, artinya bernapas pada beberapa jenis tumbuhan. Kemudian bagian tumbuhan yang kedua, yaitu ini apa namanya? Coba adik-adik semua, kira-kira fungsi dari batang ini untuk apa ya? Untuk apa dia? Coba buka pikirannya, coba imajinasikan. Untuk saat ini, dia berfungsi sebagai apa? Coba menjawab, jangan salah. Terus apa lagi? Apa lagi?
fungsi yang pertama dari ini adalah batang adalah sebagai alat transportasi. Menurut saya, ia sebagai sebagai alat, sebagai salang dia. Salang itu artinya agar daya baik main kami pakai buka, dia melalui batang ini untuk menyebar ke seluruh tubuh. Lewat batang menjaga, berarti agar air atau serat dari dalam tanah itu jalurnya lewat batang, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Mengenai daun hoya, mengenai bunga dari tumbuhan itu sendiri. Kemudian fungsi yang kedua adalah penopang. Artinya menopang ini adalah artinya menopang seluruh daun. Ada menopang daun, kemudian menopang buah, menopang bunga, apa segala macam. Itu adalah fungsi yang kedua. Kemudian fungsi yang ketiga adalah tempat menyimpan makanan, cadangan makanan para tumbuhan tertentu seperti tebu. Ada yang pernah lihat tebu? Ada yang pernah lihat tebu? Ada? Apa itu tebu? Bahasa Manggarai gati. Beda metan gati. Tebu. Itu bahasa Indonesia. Iya, itu fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga dari batang ini adalah menyimpan cadangan makanan seperti tumbuhan tebu, kemudian tumbuhan tebu. Ayat tempo, buka di belum dari batang itu, berarti ada air di dalamnya. Itu adalah cadangan makanan di dalamnya. Iya. Oke, yang benar. Kemudian daun. Daun adalah bagian dari tumbuhan yang ketiga. Ini daun. Coba lihat. Daun. Ini adalah daun. Daun dari beda. Jadi bentuk dengar sini sudah. Bentuk dari daun ini adalah bermacam-macam. Bentuk yang pertama adalah sendiri. Ada yang pernah melihat daun ini? Daun mangga? Ada yang pernah? Ada. Daun mangga. Kemudian daun jambu. Siapa yang punya jambu di rumah? Pernah melihat daunnya toh? Seperti itu adalah contoh dari daun yang bentuk dari daun yang menyiri. Iya. Kemudian menjari. Contohnya daun singkong atau tetenae. Baik kita. Selain daun singkong, selain daun ubi singkong, kemudian daun pepaya juga salah satu contohnya. Kemudian sejajar, contoh daun padi atau jagung. Baik, bagian tumbuhan yang ketiga adalah bunga. Iya, bunga. Ada toh? Coba perhatikan di buku. Ini. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah bunga. Jadi bunga ini adalah benar. Bagian dari bunga itu yang pertama mahkota. Ada mahkota. Iya, ada mahkota. Jadi fungsi dari mahkota kolega kudu menarik para serangga. Baik hiu, bani sio. Bani. Ini kok bunga-bunga yang lagi mekar. Iya. Itu untuk menarik perhatian para serangga. Karena dari bunga ini ada di dalamnya ada benang putih, ada serbuk sari. Jadi itu mengeluarkan wangi ya, sehingga menarik para serangga-serangga di luar. Kemudian bagian yang kedua adalah ada benang sari. Benang sari ini artinya alat kelamin jantan atau serbuk sari. Kemudian yang ketiga putih. Kemudian yang keempat ada kelopak. Dengar, jadi kelopak ini adalah melindung bunga saat masih kuncup. Baik, yang ke bagian tumbuhan yang keempat adalah buah. Ada buah. Coba perhatikan di buku. Ada buah. Ya, ini buku ini. Ada buah. Coba yang ada buku coba perhatikan. Makanan yang ada buah. Coba. Makanan yang dihasilkan. Oke,
Di dalam buah ada bi. Jadi berarti artinya salah satu fungsi dari buah ini adalah untuk melindungi. Salah satu ini fungsi dari buah ini adalah untuk melindungi biji. Oke, karena biji terdapat di dalam buah. Iya. Ngace beri. Ini kok pisau toh? Baik. Dengar. Sampai di sini ada orang yang bertanya? Ada? Ada yang mau bertanya? Ada? Di sini. Ada yang mau bertanya? Silakan mau bertanya. Bertanya kepada saya terkait dengan materi yang telah disampaikan hari ini. Ada? Silakan. Oke, silakan. Ini? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Berarti materinya sudah dimengerti toh? Saya mau bertanya, ada pertanyaan. Menguji kalian punya kemampuan memahami materi yang saya sebutkan tadi. Silakan, silakan ya. Jadi soal ini adalah cara pengerjaannya begini. Nah, yang sini semua. Coba kalau belum kalian langsung tulis, perhatikan dulu. Yang ini. Kalau coba. Perhatikan ya. Perhatikan. Yang ini dulu juga. Dengar dulu. Sudah, pasang tinggal shot ya. Sebelum kalian lanjut, dengar saya dulu. Soal ini, coba satu orang baca bisa. Yang perempuan itu. Atau dari situ. Sebutkan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Oke, sebutkan 4 bagian tumbuhan beserta fungsinya. Jadi, adik-adik sebutkan apa saja bagian-bagian pada tumbuhan. Saya kasih contoh satu, akar. Berarti fungsinya untuk menyerap air, menyerap mineral dari dalam tanah. Begitu cara kerjanya. Bisa dimengerti? Bisa? Oke, lanjut. Silakan. Ya? Iya. Silakan. Sudah? Ini? Baik, silakan lepas bukunya. Silakan. Lepas bukunya. Lepas. Baik. Kita lanjut dulu ya. Rupanya adik-adik sekalian ini, rupanya sudah mau ngantuk ya. Kita tepuk fokus dulu ya. Tolong pimpin dari sebelah sini. Ini. Pimpin. Tepuk fokus dulu. Bisa toh? Iya, bisa. Ada yang bisa? Oke, silakan. Adik ini. Coba kasih contoh. Dari situ. Semuanya berdiri. Ini juga berdiri. Semuanya berdiri. Ini. Bisa. Silakan. Oke, 1, 2, 3.
selanjutnya buat bentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Kalian kelompok berapa kalian? Ini, dengar. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Pakai dengar sini. Diam. Silakan kerja ini. Kalian kerja semua dulu. Oke. Ini ada 2 soal. Apa saja fungsi dari batuan tubuh yang kedua, sebutkan manfaat dari sudah? Oke, dulu sudah. Oke, silakan kita lewat saja. Duduk semuanya. Adik-adik sekalian, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini saja. Selanjutnya kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Apakah pertanyaan materi kita pada hari ini sudah dimengerti semuanya? Sudah? Oke, kalau itu satu orang pimpin, 2 pulang. Silakan